Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Bustami dari kelompok Anonymous. Di sini saya ingin menjelaskan tentang DDoS. Jadi, DDoS itu adalah serangan yang bertujuan untuk membuat layanan server atau jaringan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna sah dengan membanjiri target menggunakan lalu lintas data dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Jadi, DDoS ini bekerja dengan mengirimkan permintaan secara berlebihan ke server, sehingga sumber daya seperti CPU, RAM, atau bandwidth menjadi habis, dan layanan berhenti merespon. Jadi, DDoS itu ada beberapa jenisnya. Contohnya, volume trick attack. Ini membanjiri bandwidth target dengan lalu lintas besar. Kemudian, protocol attack. Ini menyerang lapisan protokol jaringan dengan memanfaatkan celah TCP atau IP. Kemudian ada application layer attack. Ini untuk menargetkan lapisan aplikasi seperti HTTP atau DNS. Kemudian tool yang digunakan itu biasanya slow HTTP test, Lloyds, low orbit ion cannon, HPing 3, dan HOIC atau high orbit ion cannon. Jadi langsung masuk ke percobaannya. Jadi yang pertama itu kita pasang slow HTTP test di Kali Linux dengan perintahnya seperti ini: sudo apt install slow HTTP test, dan kemudian kita cek versi yang terbarunya. Kemudian kita tentukan targetnya. Di sini kita tentukan targetnya yaitu web Unimal. Kemudian kita jalankan perintah slow HTTP test min c 10.000 min h min g min o slow HTTP min i 10 min r 200 min t get min u https web unimal ac.id x 24 dan min p 3. Jadi penjelasan singkatnya itu min c 10.000 itu untuk membuat 10.000 koneksi simultan. Kemudian min h itu serangan dengan mengirim header HTTP secara lambat. Kemudian min r 200 ini untuk menambah 200 koneksi tiap detiknya. Kemudian min x 24 ini untuk durasi ujinya 24. Dan min g dan min o ini untuk menyimpan dan membuat grafik hasil dari ujinya. Kemudian kita amati log dari servernya di sini. Ini tampilan web Unimal sebelum kita targetkan, masih bisa diakses secara normal. Kemudian setelah kita membebani servernya, maka webnya tidak tersedia atau menjadi service unavailable. Jadi berdasarkan hasil pengujian menggunakan slow HTTP test, terlihat bahwa sebagian besar koneksi menuju server berada dalam kondisi pending dan banyak koneksi yang terputus secara otomatis akibat kelebihan beban. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya server tidak dapat mampu menangani permintaan yang terus meningkat, sehingga layanan menjadi tidak tersedia atau mengalami timeout. Jadi kesimpulannya, serangan DDoS ini efektif untuk mengganggu ketersediaan layanannya dengan cara membanjiri server menggunakan banyak koneksi atau permintaan lambat. Jadi melalui simulasi menggunakan slow HTTP test, mahasiswa dapat melihat bagaimana koneksi yang tertahan atau pending dan banyaknya koneksi terputus memicu kondisi timeout dan membuat situs target tidak dapat diakses. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.